Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya sayyidil mursalin qaidil wurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para kiai, para asatid, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para sepo, para tantretan muslimin muslimat, wabil khusus khatimul majlis Ustaz Johan beserta jajaran pengurus Majelis Riyadhul Jinan, wabil akhas minhum Beda Pak Yana, Pantika, Mas Asid dan kawan-kawan yang berkesempatan hadir malam semangken. Beda orang, alhamdulillah. Kun Pak Sipul nih kak saya tak datang karena mungkin beda acara malam Jumat manis, tapi insyaallah menyusul. Para tantretan muslimin muslimat setan kaulah hormateh, alhamdulillah syukur dak kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kaulah para ajunan setajah malam semangken di malam Jumat yang mulia kak dentah kesempatan sareng Gusti Allah kembali bisa along-kolong dalam acara rutinan sebagaimana biasa, berzikir bersama, bersemunajat bersama, bersolawat bersama, berdoa bersama sebagai sarana pernyoon abe dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa para rabu tantretan karena dan kaulah para ajunan nikah dalam kaudian tanpa tak lepas dari andi hajat, andi keinginan, andi pangatero, andi impian, andi cita-cita, andi permasalahan sekutu ere pamare dalam kaudian yang tak setejenah cokop pamare sarang akal dan kaula panjenengan. Kadang pikiran buntu ketika andi masalah, kadang pikiran terbatas keangkui bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Oleh karenanya kemudian abe butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebisa remeh dek masalah na abe, dek persoal na abe, dek keinginan ben pengeterona dan gaul para ajunan saja. Para rabu tantretan setan gaul hormate, kita jadikan saben-saben malam Jumat manis, saben-saben malam Jumat benikun malam manis neng rutinan gak dintoh sebagai sarana na abe keangkui dan rada torona rahmat dan rada tekana hajat dan kaula panjenengan melalui media sarana zikir bersama, bermunajat bersama, beristighosah bersama. Berangkat dari pok compok akan sesuai dengan keinginan dan hajat masing-masing. Si andi permasalahan pribadi niatkan melalui barokana istighosah Maria sareng Gusti Allah. Seandi masalah keluarga ere ya. Seandi masalah dengan orang ere pamaria juga. Apapun bentuk masalahnya. Seandi sapeh budu atau atulia budu melalui muka empak penta ke Allah lebet barokana istighosah juga. Apapun bentuknya kita bawa seteja hajat dan kaula panjenengan dalam Jumat istighosah gak rinto. Wala mekeng so bunga baterai nani kama ke tapal ke. Enten nika anak meka kadang anu senika. Nematos petong polo sangae tahun ning na apaan nika bok keng. Nematos petong polo sangae buh mungkin sisa baterai na mungkin ki. Banyak ki mun nematos mun saa malam ngabi satos kan kare sanapa malam maki. Ki para rabu tantretan setan kula hormate. Alhamdulillah melalui badan majelis kadento sanajan bagi abaya sukune paksa penjaga ki istiqomah pun gula-gula
payajukeun ngucak ceceuleun ka kancan ka kabari duh cek payah namun tak king karena terolong bolongah nyari kenjeren ben barokah mak masih sayan tang gentangan bikopian kok rokokan sambil ikut TV tapi alhamdulillah ki paringi depak sareng Gusti Allah semoga hadirkeun kula panjenengan teu tambahan catatan amal bagus ngajunan Allah subhanahu raja barokah kompolan-kompolan ketika entoh kong langkong dalam hal pak matepa abe dek ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kebai betambana sanguh sepo-sepo sepon usia 50 tahun ke atas kudu lebih semangat tempeng sedang udah napa seebek ta'ah modal abe menghadap Allah subhanahu wa ta'ala muntaking lebet tambahan genjeren ketika dinto sedang udah juga harus lebih semangat juga karena perlu banyak barokah yang harus kita bawa dalam kemudian tantretan setan kula hormate beberapa tahun yang silam ki tak apati banyak jelis-majelis agati mungkin kan majelis A, B, C, para ada baga Z pun dimin ketika muntak keleroh hanya manakib yang masih ada pada waktu itu gula menjadi saksi sejarah melihat bagaimana perkembangan bahwa ternyata sebuah perkumpulan bagus nikengi berdampak positif kepada orang se norok ikut serta semata-mata lakar karena Allah Ta'ala benih karena keng tero hal-hal lain yang diinginkan dan nyaman terkait bab ketunyaan tero terkenal, tero aleman, tero ini itu ini kebagian ketunyaan tapi selama diniati semata-mata niati beda karena Allah bener rada torona barokah ini kenyaman niat akhirat beda orang sepo nang daerah Compok yang tidak harus saya sebutkan asmana dan keluarganya karena menjaga kode etik keluarga nikah tak pateh sekut tak pateh lebur tak pateh seneng ibadah tantretan sepo pun bini mungkin selama odin asolat kening bitong awalnya mungkin pernah sholat tapi yang terlihat dohir mata nikah tak pateh asolat alhamdulillah lalu kemudian dia tergabung norok api kepan kaman mungkin beda cahaya barokah zikir wirid istighosah yang masuk mungkin beda keterangan yang menyentuh kepada hatinya apereng bi taufik hidayahna Allah lalu di akhir kehidupannya menjadi istiqomah mulai asolat boleh mulai sae boleh sehingga sampai akhir hayatnya aben meninggal dalam keberadaan pon kondisi agamana ibadahnya lebih bagus dari sebelumnya nikah yang dimaksud dengan husnul khatimah akhir yang baik bisa jadi orang nikah dalam kaudina amalah tak banyak mursal banyak sana tapi di penghujung akhir kehidupannya lalu kemudian abeli dekat Gusti Allah atau beda ke Gusti Allah wafat meninggal dalam keadaan husnul khatimah akhir yang baik maka saya yang kebesaran Gusti Allah adalah bagian di budina bagian akhir dan sebaliknya ibadah napa saabenya tapi kemudian di akhir kehidupannya mati meninggal wafat dalam keadaan su'ul khatimah akhir setak saya maka saja amal bagus yang pernah dilakukannya tertutupi oleh amal coba yang menjadi penutup di akhir itu yang dimaksud dengan su'ul khatimah banyak kasus yang sudah terjadi yang kemudian menjadikan kita minta berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari akhir yang tidak baik pon para rabu tantretan benambe ilmu benambe kenceran long mapolong kita masuk kepada pembahasan malam semangkin bab napa nih pon bab macam-macam ben pertemuan teken bab jadi benambe banyak ilmu sepon oning kebai ngae boleh seta apa te oning kebai tambahan wawasan ben benambe kenceran ni alhamdulillah majelis nikah rezeki berganti materi ben minggu mun beda tepaan Gus Ama materi fikih berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah ini penting ibadah tapi tak ngasteteh dengan sah tidaknya dengan syarat rukunah ini kata sah ibadah yang kita lakukan mareh berkaitan dengan hukum ongke sukuni keberkaitan dengan nasihat
kadang beda akhlak yang disampaikan, kadang beda peringatan yang disampaikan nika dalam rangka keangkui benambe wawasan ben pak matepak abe kita sedena. Pon sebagai tambahan nika berkaitan, ada sedikit kaitannya dengan hukum yang berkaitan sehari-hari yang mungkin sering kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhib min lubsil hariri lirijal idza lam yakun bihim hikkah wa min at-takhattum bidhahab. At-tarhib ancaman. Mun ancaman berarti sesuatu yang tidak boleh. Min lubsil hariri lirijal berkaitan kalangkui reng lake, min lubsil harir dari menggunakan kain yang terbuat dari sutra. Dirijal kalangkui reng lake. Idza lam yakun bihim hikkah, apabila tidak ada padanya hikkatun satu penyakit kulit yang mengharuskan dia pakai sutra. Wa minat takhattum bidhahab, dan ancaman menggunakan cincin emas bidhahab yang terbuat dari emas bagi kaum laki-laki. Tantretan kita nang agama Islam gak dentoh diatur oleh Allah sedemikian rupa. Mulai melak jaga tedung sampai ngedema boleh deki malam tin tedung nika kita terikat dengan aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi apapun termasuk dalam pakaian dan gaula panjenengan saja. Ada hal-hal yang dibolehkan dalam agama keangkui yang kuireng lake, ada yang tidak boleh dan khusus keangkui reng bini. Kaitannya dengan nikah, malam semangkin kita akan membahas ada pakaian, ada kain yang tidak boleh digunakan oleh reng lake dan bersifat haram secara mutlak. Meskipun abe endi kemampuan. Napa kenikah namanya harir, sutra atau bedibaj, artinya sutra. Sutra murni 100% sutra, nikah hukumnya haram ekuna akih bi kita kaum ke lake. Wa tahillu lirijal, dan halal hukumah manabi yang kuy orang bini. Jadi reng lake selamanya selama ki aben lake meskipun itu anak kecil maka tetap berlaku hukum haram. Mun ngangkui kain yang terbuat dari sutra. Mun sutraan 20%, kadang hanya sekian persen lebih dominan selain sutrana umpama, maka hukumnya tak apa-apa. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala wa libasuhum fiha harir. Kenapa sutra diharamkan bagi kaum laki-laki? Karena sutra adalah bagian dari pakaian penduduk surga kulaku. Reng laki menang surga, yang dihalalkan nang alam dunia, yang diharamkan nang alam dunia, pahalal nang surga na Gusti Allah. Contoh, ketika nang dunya abe ni kalake bini haramaki keangkui minum minuman keras, khamr, yang memabukkan apapun jenis dan bentuknya, narkotika, narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Nika diharamkan keangkui kita konsumsi. Tapi yang diharamkan nang dunya depak kebekton aku laku nang akhirat Allah halalkan. Dan orang yang minum minuman keras di dunia dan tidak bertaubat kepada Allah, kulaku tak barengi nang akhirat. Begitu juga berkaitan dengan sutra, maka nikah pakaian besok nang akhirat. Dalila walibasuhum fiha harir, Allah adabu, dan pakaian penduduk surga di dalam surga itu harir adalah terbuat dari sutra. Sutra ini kan cek larangnya cek mahal lamun 100% asli karena memang nilainya luar biasa. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala beliau adabu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harir, la talbasu, janganlah kalian menggunakan al-harir, kain sutra, fa innahu man labisahu fid dunya, karena sesungguhnya orang yang menggunakan kain sutra nang dunya, lam yalbashu fil akhirah, maka nang akhirat tak bareng sareng Gusti Allah kangkui menggunakan kain sutra tersebut. Catatannya berlaku khusus bagi reng laki, reng bini tak apa-apa. Wa an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala beliau adabu, raaitu Rasulullah, aku melihat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahoda hariran, beliau mengambil satu kain yang terbuat dari sutra, faja'alahu fi yaminihi, lalu kemudian eteku sabe nang samping kanan, tangan sekanan, wa dahaban, dan kemudian emas, faja'alahu fi shimalihi, sabe nang
astah tangan beliau sekacer. Summa qala, kemudian beliau adabu, inna hadaini, saungkuna dua perkara ini, dua barang ini, sutra dan emas, haramun ala dzukuri ummati, diharamkan bagi reng lake dari tang umat. Siapapun reng lakeknya selama mengaku umat Nabi Muhammad, maka diharamkan menggunakan dua hal, kain sutra dan emas. Tak oleh ngangkui cincin emas mun kayak lake, tak oleh ngangkui kalong emas, tak oleh ngangkui gelang sokoh dari emas, khusus reng lake. Nabi orang bini dua-duanya halal. Tidak boleh bagi reng lake. Bagaimana Ustadz dengan fenomena yang terjadi di zaman sekarang? Menang VTV panjenengan niku ada sinetron, beda tayangan orang abe kalang tunangan, lalu kemudian beda kebiasaan tukar cincin. Maka syariat menjawab, apapun bentuk kegiatannya, selama reng laki-laki akan dipergunakan emas di tangan atau di badannya, maka hukumnya tetap tak oleh. Kalaupun terpaksa karena tradisi dan kebiasaan serta keharusan, maka silahkan pakai sebentar lalu dilepas lagi karena alasan haram bagi reng laki ngangkui cincin dari emas. Dusambin mun bes ngabes nang tayangan TV gak bisa tak kening tero 100%, karena kebiasaan adat istiadat yang berbeda berkaitan dengan hukum agama yang mengatur kita nikah. Di para Rabu tantretan, dua hal yang tidak boleh digunakan oleh laki-laki tapi dihalalkan untuk perempuan, emas dan sutra. Ti membedereng laki makepon bengebi terlebih tikel tak usah ngakui emas, meliaki emas bagi ke keluarga Nabi. Bagaimana dengan kasus orang tepaan tak sehat, punya penyakit kulit, kusta atau apapun, yang oleh dokter tidak diperbolehkan menggunakan kain yang terbuat dari kain biasa karena menyebabkan ketel luar biasa. Beda nih ke penyakit kulit seketel luar biasa, bacet. Jadi pilih-pilih. Hanya kain tertentu saya bisa meredam rasa getal, diantaranya kain sutra. Nah, kalau kondisi agak kain toh, maka hukumnya dapat keringanan dari agama karena alasan darurat, boleh hukumnya. Sebagaimana keterangan Rasulullah li Zubair wa Abdurrahman, Rasulullah pernah memberi keringanan ke Zubair dan Abdurrahman bin Auf fi lubsil harir, keangkui menggunakan kain sutra, lihikatin kanat bihima, karena sebab andi penyakit gatal yang beliau derita. Nikah para Rabu tantretan, kalau karena kondisi darurat maka agama ada mustasnayat, pengecualian. Apapun kondisinya selama darurat oleh, tapi diperbolehkannya hanya sebatas kedaruratannya. Mun pon tak darurat harus berhenti. Contoh, panjenengan bedeneng alas nang Tegel nang hutan, tak nemu seeder boleh. Mun tak ada kira pas umpama sekarat atau besobung omor sebedeh kun bebih lebet, maka silahkan babi itu dikonsumsi, tapi kedaruratannya hanya menghalalkan sekiranya cokop keangkui bertahan odi. Munkeran du setu telo setu panggengan dari bebih kini kapon cokop keangkui mau odi beten, maka tak oleh terosaki pole sisanya. Tak oleh aji mumpung, usan misan mumpung darurat empalober kepi. Nah ini kata oleh, hukum daruratnya berlaku sesuai kebutuhan saja. Nika para Rabu tantretan, kat singkat saos, nika yang berkaitan dengan sutra. Paham ki sementara nang bab nikah, kehalalan dan keharamannya. Mau pindah ke bab berikutnya, malah cepet oleh dua materi. Mumpun paham tentang sutra, kita lanjut at-targhib fi lubsil bayat minas siyab. At-targhib, anjuran fi lubsil bayati minas siyab, dalam menggunakan kain yang berwarna putih di antara pakaian kita. Hukum menggunakan pakaian kain yang berwarna putih nikah hukumnya sunnah. Sunnah dan sangat dianjurkan. Anapa mak sunnah? Karena Gusti Rasulullah menggunakan kain putih. Gusti Rasulullah suka dengan yang berwarna putih.
Tapi tidak kemudian yang tidak ngangkui kain warna putih itu tidak baik. Punten, boleh-boleh saja, mubah hukumnya ngangkui kain selain berwarna putih. Tapi Nabi ingin mendapat pahala sunnah, maka disilahkan, dianjurkan menggunakan kain yang berwarna putih. Oleh karenanya kemudian panjenengan mun melihat tradisi reng